Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dai. Kali ini saya akan membacakan ujian akhir saya sistem konversi energi. Oke, mari kita mulai. Day 5 itu kependekan dari Deep Awareness of I, Intention, Initial, yaitu berpikir tentang masalah, Idealization, dan Instruction Set. Terus Day 5 itu adalah berpikir conscious untuk cara memecahkan bagaimana sih cara memecahkan masalahnya dengan framework yang sudah terstruktur dalam 5 langkah. Yang pertama ada di Deep Awareness of I, yaitu fondasi langkah yang memasukkan kehadirat Tuhan Sang Pencipta. Langkah ini eh, menekankan conscious individu dan kesadaran pribadi. Itu untuk meluruskan dengan tujuan atau mengetahui dan merekognisi kehadirat Tuhan. Yang kedua ada intention, yaitu merupakan tujuan kesabaran untuk mendorong proses dengan asal dari hati, bekerja sebagai hardware untuk mengerjakan intention untuk seluruh framework ini. Lalu intention itu meyakinkan setiap pemecahan masalah itu ada karena Tuhan. Lalu selanjutnya ada initial thinking, yaitu langkah ini termasuk analisis dan pemecahan masalah dengan komprehensif yang mendalam dari alam dan juga akar permasalahan yang akan dibahas. Lalu ada idealization, yaitu di langkah ini asumsi dibuat untuk mensimplifikasi dan model permasalahan dibuat agar realistik dan juga searah dengan intention. Lalu yang terakhir ada instruction set, yaitu prosedur atau langkah atau metode iteratif untuk mengimplementasikan solusi dengan kesadaran dan tujuan untuk menunjukkan arah aksi melalui eksekusinya. Nah, framework DAI itu bertujuan untuk mengintegrasi teknikal dan kesadaran spiritual, berbeda dengan tradisional framework yang karena cuma fokus karena intention dan fondasi doang. Oke, 33 penilaiannya itu pertama ada di awareness of I, yaitu yang pertama ada tujuan kesadaran, yaitu untuk merefleksikan pemahaman tentang peran Tuhan dalam membuat konteks tadi kasus. Lalu yang kedua itu ada kesadaran pribadi, yaitu untuk mendemonstrasikan kesadaran dengan pandangan personal, asumsi, dan peran dari analisis. Yang ketiga ada konsiderasi etik, yaitu termasuk moral, implikasi dalam studi kasus. Yang keempat itu ada integrasi dalam sisi IT, yaitu cara cerdas ingat Tuhan, yaitu untuk mempertahankan ingatan Sang Pencipta sepanjang esai ini. Yang kelima itu ada refleksi kritis, untuk menunjukkan ke dalam koneksi solusi teknikal dengan spiritual dan sosial. Dan yang keenam itu ada keberlanjutan kesadaran, yaitu bukti dari analisis conscious yang tidak terganggu dan juga progresif. Yang ketujuh ada intensi kebajikan, yaitu untuk mengutarakan yang jelas dan tujuannya dengan tujuan utama untuk merekognisi dari Tuhan. Lalu yang kedelapan ada objektif yang searah, yaitu arah dari tujuan studi kasus ini harus memiliki nilai dan juga ajaran universal. Yang kesembilan itu ada intensi yang relevan, yaitu untuk menjaga agar intensi searah dengan teknik di dunia nyata dan juga sangat dibutuhkan. Yang ke-10 itu ada fokus sustainability, yaitu untuk tujuan solusi untuk mengkonsiderasi lingkungan jangka panjang ini dengan sosial dan impact dan ekonomi juga. Lalu ke-11 ini ada fokus dari kualitas, yaitu demonstrasi dari penilaian dengan tujuan yang memprioritaskan reliabilitas, akurasi, dan juga presisi. Lalu selanjutnya ada initial thinking, yaitu nomor 12 tuh pemahaman masalah, yaitu untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana sih permasalahan tekniknya. Lalu yang ke-13 itu yang ada stakeholder awareness, yaitu mengkonsiderasi perspektif dari stakeholder yang terkena masalah atau juga solusi. Lalu ada idealization, mulai dari nomor 14, yaitu ada analisis konteks. Ini untuk uh, memikirkan masalah dengan fisik, sosial, dan teknikal yang sangat relevan dengan esai ini. Lalu 15 ini ada analisis akar permasalahan, yaitu untuk mengidentifikasi sebab bukan hanya ciri-ciri, tapi juga permasalahan. Lalu nomor 16 ada analisis relevansi, yaitu untuk menjaga agar perpecahan masalah praktikal dan aplikasi. Lalu 17 ini ada penggunaan data dan bukti. Ini untuk memasukkan data-data yang akurat dan kredibilitas untuk mensupport problem
understandability atau pemahaman tentang permasalahan ini. Oke. Selanjutnya ada nomor 4, idealization, mulai dari nomor 18, yaitu ada asumsi, yaitu untuk menyatakan semua asumsi secara eksplisit untuk mengidentifikasi relevansi dari si esai ini. Oke, nomor 19 ini ada kreativitas dan inovatif, yaitu untuk ide unik yang tidak konvensional, tetapi tetap realistis. Nomor 20 ini ada fisika realistis, yaitu tetap menjaga ide tetap realistis dan bertumpu aturan fisika dan juga ajaran dari teknik. Oke, nomor 21 ini ada alignment with intent, yaitu untuk menjaga ide searah dengan tujuan utama dan juga intensi utama yang ada di awal tadi. Oh. Nomor 22 ini ada skala dan adaptif, yaitu mengkonsiderasikan solusi ide bisa adaptasi di konteks ini dengan konteks berbeda. Nomor 25 ini ada simplifikasi dan elegan, yaitu untuk menyatakan solusi yang sangat efisien, simple, dan juga elegan dengan pemecahan permasalahan yang kompleks. Nomor 5 ada instruction set. Ini mulai dari nomor 26. Yaitu ada langkah, yaitu untuk memasukkan setiap langkah dengan jelas dan juga masuk logika. Nomor 27 ada komprehensif, yaitu untuk memasukkan semua aspek yang relevan dengan solusi tampilannya. Ya? Oke. Lalu ada fisika interpretasi, yaitu untuk menjelaskan fisika dan juga hasil numeriknya. Lalu ada minimalisir error, yaitu untuk memasukkan prosedur untuk mengurangi dari solusi implementasinya. Oke. Lalu selanjutnya ada verifikasi dan validasi, yaitu untuk menyediakan metode untuk memvalidasi solusi. Lalu selanjutnya ada pendekatan iteratif, yaitu untuk mendekati iterasi dan juga solusi jika itu dibutuhkan dalam esai. Lalu selanjutnya ada integrasi dari sustainability, yaitu konsiderasi praktik yang bertahan dengan eksekusi solusinya. Selanjutnya ada efektivitas komunikasi, yaitu untuk instruksi mudah dipahami dan juga dilakukan oleh orang. Nomor 32 ada alignment dengan DAI5 framework, yaitu untuk menjaga komprehensi dengan langkah-langkah yang sudah ada di DAI5. Nomor 33 ini ada kualitas dokumentasi, yaitu mendirikan dokumentasi yang solusi komplit dan juga profesional. Oke. Untuk esainya, untuk halaman nomor 1 ada di sini. Jadi di kesempatan kali ini, Allah telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjalankan UAS sistem konversi energi ini berlandasan tugas besar dengan juga keadaan sehat. Dalam hal ini, saya memiliki peran dalam menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan tugas besar. Saya juga sesuai dengan ajaran sistem konversi energi. Dalam penggunaan sistem pneumatik conveyor, perlu ditimbangkan juga implikasi moral dan juga etika dalam desain dan juga operasional. Aspek-aspek yang harus diperhatikan antara lain seperti keamanan pekerja, pengaruh lingkungan, sistem pneumatik dalam penggunaannya menggunakan tekanan yang tinggi yang dapat berpotensi membahayakan pekerja dan lingkungan. Dalam izin Allah, saya diberikan kesempatan saat ini untuk menganalisa sistem pneumatik conveyor agar tidak membahayakan pekerja dan juga lingkungan saat operasional. Dalam penggunaan sistem pneumatik conveyor ini, untuk material industri, saya sangat berharap dapat dilakukan dengan harmoni dengan alam dan juga dapat mengurangi resiko para pekerja. Pada tahap awal, teknologi pneumatik ini hanya berfokus pada peningkatan efisiensi dan hanya untuk material pembuatnya saja. Setelah pneumatik conveyor banyak digunakan, analisis menyebar ke seperti efisiensi teknikal, keselamatan pekerja, dan juga jejak pada lingkungan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk selain meningkatkan tujuan teknikan, tapi juga dengan mengoptimalisasi nilai kemanusiaan dan juga dampak terhadap lingkungan. Sistem harus mengoptimalisasi efisiensi energi pada keselamatan pekerja dan juga keamanan. Pada dunia nyata ini, dibutuhkan efisiensi material dan operasional maintenance. Kualitas pneumatik sistem krusial ini untuk kesuksesan jangka panjang dengan fokus reliability, akurasi, dan juga presisi. Kualitas pneumatik conveyor dapat dilihat di realitas transport material, seperti air leak atau kebocoran angin dan airflow yang konsisten. Masalah utama yang ada
di energi efisiensi, safety, dan juga dampak lingkungan bisa diselesaikan semuanya dengan mengkalkulasi air flow rate, pressure, dan juga konsumsi daya untuk desain yang optimal. Lalu, apa sih dampak untuk stakeholder-nya? Untuk engineer ini ada di fokus di sistem desain dan optimalisasi. Lalu untuk pekerja ini ada di lingkungan pekerjaan dan juga keselamatan. Nah, untuk manufaktur ada untuk cost efektifnya. Pneumatik biasa digunakan untuk aplikasi transport material, seperti emas, logam, dan juga bubuk, dengan menjadikan air pressure atau tekanan angin sebagai transport. Permasalahan utama yang sering dikunjungi pneumatic conveyor adalah air leakage atau kebocoran angin. Yang kedua ada diameter pipa yang tidak sesuai dengan berat materialnya. Lalu ada ukuran dan berat material yang tidak sesuai dengan arus atau kecepatan atau tekanan dari si angin tersebut. Lalu ada permasalahan di atas termasuk kepemahaman yang dinamika airflow, kekebalan tekanan, dan kapasitas material. Lalu, apa sih yang harus ada di essay ini yaitu air density, yaitu rho untuk kerapatan angin yang mempengaruhi material agar bisa dipindahkan. Lalu ada material properties, tipe material yang dibutuhkan untuk berapa kecepatan angin atau tekanannya. Lalu ada parameter operasi, yaitu spesifikasi dari sistem pneumatic conveyor ini. Beberapa asumsi dapat dinyatakan saat membuat desain atau aspek kompresibilitas angin, material properties, gaya gesek, dan juga kebocoran. Untuk mencakup desain yang ideal, conveyor dapat mengkomunikasikan antara angin yang sudah dikompres dengan vakum lalu menjalankan material melalui jaringan pipa. Seperti velocity pressure, yaitu V dengan rumus akar 2 P1 kurang P2 per Rho, yaitu V sebagai air velocity, P sebagai pressure in, P2 sebagai pressure out, lalu Rho sebagai kerapatan angin. Lalu ada rumus pressure yaitu V dikali P in per mu, yaitu P itu sebagai power, V sebagai volume, P in sebagai P inlet, lalu N sebagai efisiensi kompresor. Solusi idealisasi ini untuk mengoptimalisasi efisiensi dan juga keselamatan, apalagi sustainability. Sistem harus bisa menghandle variasi tekanan angin, jarak transportasi, dan juga tipe-tipe material yang akan ditransport nantinya. Lalu solusi ini dapat diadaptasi juga di sistem modul atau kecepatan pump yang sangat bervariasi. Lalu di sini ada desain tentang layout sistem pneumatic conveyor, seperti ini garis besarnya. Lalu setelah mendesain, kita dapat memilih komponen apa sih yang akan digunakan di pneumatic conveyor ini. Setelah itu kita dapat mengkalkulasi pressure dan juga airflow, yaitu airflow dengan rumus V material dan juga raw material per raw angin. Lalu dengan pressure, yaitu delta pressure sama dengan F dikali L dan juga raw air V per 2 diameter. Lalu setelah ini, kita harus menganalisis juga tentang safety risk analysis untuk para pekerja nantinya. Setelah itu, kita dapat menghitung energi efisiensi dengan rumus S sama dengan P dikali T, yaitu energi konsumsi sama dengan kekuatan yang dibutuhkan kompresor dikalikan dengan waktu operasionalnya. Lalu, setelah ini kita dapat melakukan testing dan juga validasi. Setelah itu tentunya kita dapat mengimplementasikan dan juga memonitoring. Lalu, untuk perhitungan yang dapat dilakukan, yaitu untuk material flow analysis, bisa seperti V, akar 2 kali P per Rho, yaitu untuk safety risk assessment, bisa juga research safety itu sama dengan variasi material dikalikan ultimate tensile strength, dibagikan cross section area pipanya. Lalu untuk pressure ini relasinya dengan flow atau juga dengan volume, yaitu dengan P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. P atau air pressure ini mempengaruhi kecepatan dari material pipanya. Lebih besar tekanan kecepatan material, semakin cepat juga. Tetapi
konsumsi energinya semakin besar. Nah, ini tuh dapat dipengaruhi oleh P, air pressure, dan juga V dari velocity air. Lalu, P kompresor itu adalah tenaga yang dibutuhkan si kompresor ini untuk mengidentifikasi energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem ini. Selanjutnya ada untuk meminimalisir error, bisa dilakukan presisi dalam pengukuran, toleransi komponen, preventif untuk kebocoran, dan juga asumsi untuk permodelan tersebut. Untuk kalkulasi tekanan angin dan kecepatan untuk testing prototype validasi ini, bisa digunakan dengan M dot sama dengan P dikali A dikali U, yaitu mass flow rate sama dengan air density dikali cross section, dikali juga dengan V. Ya. Untuk prototype testing, energi optimasi, dan juga refinement. Lalu ada energi efisiensi, yaitu dengan memilih komprehensif yang mempunyai efisiensi tinggi dengan sistem yang memiliki kebocoran material. Lalu material itu, material apa sih yang dipakai untuk nanti ditransport nantinya? Nah, bagaimana cara menjalankan SI ini? Untuk engineer ini harus berupa instruksi yang berupa formula arah yang sangat spesifik, desain dan juga kebutuhan material yang akan ditransport nantinya atau cara pembuatan pneumatic conveyor ini. Lalu untuk operator ini harus simple, harus step by step atau langkah per langkah untuk operasionalnya, untuk menjalankan conveyor ini. Lalu semua tahap ya untuk pembuatan pneumatic conveyor ini setelah DAI 5, yaitu Deep Awareness of Eye, Intentional Thinking, Idealization, Instruction Set ada seperti berikut. Nah, dokumentasi ini juga mencakup semua skema desain dan juga cara perhitungannya. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.